SAW menyampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yani al-abda minan na'im." Sesungguhnya pertanyaan pertama kali yang berkaitan yang nanti akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kepada seorang hamba itu adalah berkaitan dengan kenikmatan. Apa yang akan ditanya pertama kali? Ayyu qala lahu alam nusihha laka jismaka. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan menyehatkan fisikmu, ragamu? Ini taros. Kemudian apa lagi? Wa nurwika minal ma'il barid, dan Allah sudah menyediakan air dingin bagimu. Air tidak ada karunia, mau diurang mah anugerah bisa. Palu khususnya Jawa Barat umumnya percayaan deh bisa. Nah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat fisik kita, nikmat sehat kita, termasuk karunia air. Kalau di hadis yang sering kita dengar, yang dikatakan Hamzah Abdullah Hamzin itu memang menyebutkan ada hadis yang mursal, tapi disebutkan juga, tapi semakna dengan hadis-hadis atau redaksi hadis yang lain. Adalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syabab bakal qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi Allah ingin memberikan arahan secara detail usia manusia itu memiliki keistimewaan dan semuanya akan ditanya. Termasuk masa muda, termasuk usia secara umum, termasuk harta yang kita peroleh, kemana dibelanjakan, termasuk ilmu yang kita dapatkan, apakah sudah diamalkan atau tidak. Nah, ada hadis lagi disebutkan limanya ada cepat. Ini pernah saya sampaikan juga. Pada suatu hari ini dilihatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW pergi keluar rumah. Tiba-tiba beliau bertemu dengan sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar, yang orang istimewa semua, bertemu dalam satu waktu untuk janjian. Saya WA dulu tiba-tiba. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kalian keluar rumah malam-malam begini?" Banyak hikmah di sini. Mereka menjawab, "Kami lapar ya Rasulullah. Daya Tuhan di bumi, tidak ada makanan di rumah." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, aku juga keluar karena lapar seperti kalian." Daya Tuhan, tidak ada persediaan makanan. Nah, Rasulullah jeung sahabatnya sanes keluar siang-siang aku. Siang-siang masuk jam ini banyak orang. Hikmahnya apa? Tidak ingin merepotkan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Orang mana ya? Hanya batur, mengkir bukan tong, gitu kan? Mengkir ayat silent, dan mengkir tidak punya. Ini apa istilahnya? Dewara, bukan susah. Rasul tidak, sahabat, menjaga kemuliaan, menjaga orang lain yang tidak itu susah. Maka pada saat itu kata Rasul, "Marilah." Jadi Rasul ngajak kita pergi. Nah, mereka pergi mengikuti beliau ke rumah salah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Haisam bin At-Taihan. Namun sayang dia sedang tidak di rumah. Akan tetapi tatkala istrinya melihat Rasulullah SAW datang beserta para sahabatnya,
istrinya mengucapkan apa? Marhaban wa ahlan, selamat datang. Jadi orang wilujeng supi. Jadi jangan ditanya dulu deret, mau ngapain datang malam begini, ya suruh masuk Pak. Persilakan kamu apalagi itu orang yang tahu dekat-dekat. Berarti ada hal perkara yang penting. Suruh duduk dulu, tenangkan dulu. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana si fulan? Maksudnya kemana suami kau? Maka istrinya menjawab, dia sedang mengambil air tawar untuk kami. Nah, tidak kedua, beberapa saat kemudian suaminya datang dan melihat Rasulullah SAW beserta kedua sahabat beliau. Kemudian Abu Haisam berkata, alhamdulillah, tidak ada orang yang lebih bahagia dariku hari ini karena kedatangan tamu yang mulia. Maka kemudian sahabat tuan rumah tadi mengambil setangkang kurma. Di orang Malaysia sikat jauh katanya, setangkang kurma. Di antaranya ada yang masih muda, yang mulai masak, dan yang sudah masak betul. Katanya silakan dimakan, mangga dilihat. Jadi kalau ada tamu datang suruh masuk, bawa air, tahu lagi ajak ngobrol kayak setengah jam. Bisa para puasa jadinya Ramadan ini, langsung gerecek. Kamu sudah persediaan keluarga kan? Nama saya borong uang, ranginang opak, nama wajib mas keluarkan semua. Si tasik. Ya. Dan justru kita berbahagia kalau ada tamu banyak datang itu keberkahan itu Pak. Ya, doa, assalamualaikum, doa, assalamualaikum teh. Orang nggak remeh. Bahkan ketika dua orang sahabat bertemu, ya, terus balik pulang lagi itu berkukuran satu. Asal paham ya. Maka kemudian sahabat tadi mengambil pisau. Sudah tahu ini pasti ingin menyembelih seekor domba. Sekarang disambut ekor domba berapa? Ayam. Ayam tetangga orang di pertamanya itu saudara. Maka kata Rasulullah SAW, sudah tahu nih akan memotong seekor kambing, jangan disembelih yang lagi mempunyai susu. Jadi Rasulullah SAW apa ya, setiap karakter sahabat semua nyumpingan sahabat itu mampu tahu kan tidak salah Rasulnya sumpingnya. Ini kan kelapar dah, apa yang menteri kelapar sedayana kumpul di bumi kelapar. Maka kemudian setelah dipotong seekor kambing itu, lalu mereka makan kambing, makan kurma standar dan minum. Setelah semuanya kenyang dan puas saat makan dan minum, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kalian peroleh ini. Orang itu pandai Pak, kita hati-hati. Ya, makanya dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mewafatkan seorang hamba sampai rezekinya disempurnakan. Ya. Maka carilah rezeki itu dengan cara yang baik, yang cara bermaksiat kepada Allah. Ya, karena Allah tidak suka menjemput rezekinya dengan cara yang haram, syubhat. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, kalian keluar dari rumah karena lapar dan kurang sesudah